Hai, selamat siang Bu Is. Nama saya Albernisia Lase dari kelas X5, absen 2. Saya ingin mempresentasikan pemahaman saya tentang teori-teori atom, dari teori atom Dalton sampai teori atom modern. Silakan menonton. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, teori Dalton. Siapa sih Dalton itu? Dalton adalah sosok populer karena memperkenalkan teori atom dalam bidang kimia. Bunyi teori atomnya adalah zat yang tidak dapat dibagi dan diuraikan menjadi zat-zat yang lebih kecil. Atom dari unsur yang sama identik dan atom bergabung membentuk senyawa. Nih, salah satu ilustrasinya. Anggaplah atom itu adalah bola pejal. Nah, ini bola pejal jika dipantulkan, dia tidak akan hilang atau hancur. Sifat-sifat atom lainnya adalah ini kedua. Atom itu bentuknya sangat kecil, yaitu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dibelah, atau dibagi menjadi lebih kecil lagi. Dan sifat yang ketiga adalah atom dapat membuat unsur senyawa. Seperti contoh adalah roti dan selai coklat. Anggap atom 1 adalah roti, atom 2 adalah selai, dan mereka dapat menjadi satu senyawa yang baru, yaitu adalah roti selai coklat. Kelebihan dan kekurangan dari teori Dalton ini adalah kelebihannya dapat memperkenalkan gagasan bahwa semua materi terdiri dari atom sebagai unit dasar yang menjadi landasan bagi teori kimia modern. Kekurangannya dari teori ini adalah tidak menjelaskan struktur internal atom lebih detail, seperti apakah ada inti atau ada elektron yang mengorbit. Nah, dengan munculnya teori Dalton ini, muncullah teori selanjutnya. Teori atom Thomson. Dialah yang pertama menemukan elektron dalam atom. Bunyi teorinya adalah, atom itu berbentuk seperti sebuah puding positif dengan elektron-elektron negatif bersebar di dalamnya. Nah, modelnya itu dikenal sebagai puding kismis. Seperti ini. Nah, merah ini adalah puding positif dan yang biru ini adalah elektron yang bersebar di dalamnya. Nah, ini lebih jelasnya. Kelebihan dan kekurangan. Dari teori ini kita dapat mengetahui lagi bahwa sebenarnya atom tidaklah partikel terkecil, tetapi terdiri dari komponen yang lebih kecil. Dan atom adalah sesuatu yang memiliki struktur internal, bukan sebagai bola padat yang tidak dapat dibagi. Nah, kekurangannya adalah model puding kismis ini tidak dapat menjelaskan pengaturan elektron dalam atom. Ini elektronnya itu berputar seperti apa? Nah, muncullah teori atom Rutherford. Bunyi teorinya adalah atom memiliki inti kecil yang positif di pusat, dikelilingi oleh elektron yang bergerak di sekitar inti. Dia menggambarkan model atom seperti ini, yang sebelah kanan. Nih, yang mengelilingi ini ialah elektron dan yang di tengah ialah inti positif. Di sini, Rutherford belum mengetahui yang di dalam inti ini itu apa, tapi dia sudah tahu bahwa inti ini adalah positif. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teori ini menggantikan model Thomson. Walaupun Rutherford hanya mengetahui bahwa ada suatu inti positif, tapi ia belum mengembangkan apa itu intinya. Sebelumnya yang tidak menjelaskan struktur internal atom dengan baik. Ya, si Rutherford ini menjelaskan lebih bahwa
elektron itu mengelilingi, bukan bersebar di dalam puding positif. Kekurangannya, model ini menggambarkan elektron hanya sebagai partikel yang bergerak di sekitar inti, tanpa memberikan detail tentang perpindahan elektron. Nah, teori keempat, teori Bohr. Nih, ilustrasinya. Bunyi teorinya, elektron mengorbit inti dalam jalur-jalur khusus yang disebut orbit. Nih, yang lingkaran. Dan yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain. Seperti animasi yang tadi ya, seperti ini. Tuh. Saat berpindah, elektron menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton. Energi yang dipancarkan atau diserap sesuai dengan perbedaan energi antara dua orbit. Kelebihannya, menyediakan model yang lebih terperinci dibandingkan teori atom sebelumnya dengan memperkenalkan bahwa elektron berada dalam orbit tertentu dengan energi yang terkuantisasi. Nah, terkuantisasi itu artinya hanya tingkat energi tertentu yang diperbolehkan. Dan ini membantu menjelaskan kestabilan atom. Kekurangannya, model Bohr hanya efektif untuk atom hidrogen dan tidak dapat menjelaskan atom yang lebih kompleks, yang lebih dari satu elektronnya. Dan teori yang terakhir adalah teori atom mekanika kuantum, atau yang sering disebut teori atom modern. Nah, teori atom mekanika kuantum ini banyak dikembangkan. Lebih dari 3 sebenarnya, tapi salah satunya adalah 3 tokoh ini. Nah, beberapa bunyi atom modern itu adalah yang pertama, elektron dalam atom tidak bergerak dalam orbit tertentu seperti yang disusulkan oleh Bohr. Sebaliknya, posisi dan momentum elektron tidak dapat diketahui secara bersamaan dengan akurasi mutlak. Elektron mengisi orbital berdasarkan probabilitas dan prinsip kuantum yang lebih kompleks daripada model yang sebelumnya. Ini mengikuti aturan kuantum seperti prinsip eksklusi Pauli. Nih, contoh prinsip eksklusi Pauli. Jadi, dalam satu orbit, misalnya ada dua elektron. Kedua elektron ini harus memiliki persamaan 4 bilangan kuantum yang berbeda. Sebagai contoh ini, elektron 1 memiliki spin yang positif, tapi di elektron yang kedua spinnya negatif. Kelebihannya adalah menyediakan penjelasan yang akurat tentang struktur atom dan spektrum atom, memungkinkan prediksi yang tepat mengenai sifat kimia dan fisika materi. Kekurangannya, konsepnya lebih kompleks dan memerlukan pemahaman matematika yang lebih mendalam. Tidak memberikan gambaran visual yang sederhana mengenai perilaku elektron seperti pada model orbit klasik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin sulit dimengerti atau kesalahan kata yang mungkin tidak dikenankan Ibu Is ya. Dari saya, terima kasih.